Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang hari ini, saudara. Saya ucapkan bagi kita semua. Puji Tuhan. Ada sukacita, saudara? Amin. Ada. Kurang semangat. Ada sukacita, saudara? Amin. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini, mana pada hari ini hari Minggu dan bertepatan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita percaya Dia mati, bangkit dan naik ke surga hanya karena kasih-Nya kepada kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Mari kita angkat penyembahan kita. Kita buka hati kita untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan. Karena Dialah Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan yang terindah di dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan. Haleluya.
Bapa di surga, dalam nama Yesus kami datang kepada Tuhan. Di pagi siang hari ini, merasalah kami pertolongan Tuhan. Merasalah kami kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup, bergerak, bernafas pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini, kami mau memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Engkau telah bangkit Tuhan. Engkau telah bangkit dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami semua, di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bebas dari belenggu-belenggu dosa, kami bebas dari belenggu-belenggu kuasa iblis. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak, mau meninggikan nama daripada Tuhan. Kami percaya kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini, sebab sudah dikalahkan oleh kuasa. Puji-pujian, kemenangan orang benar boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Siapapun kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik dia pemimpin pujian, baik dia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik ada jemaat yang berbagi kesaksian, baik juga ada Tuhan yang memain musik juga. Tuhan berkati semua kami. Biarlah kami tetap tinggal dalam urapan kuasa daripada Tuhan. Diberkatilah setiap alat musik, bahkan juga sound system yang dipakai juga Tuhan. Biarlah semua dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mulaikan dan habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersukacita karena Tuhanlah yang memberikan kita sukacita yang penuh. Pada hari ini kita bersyukur, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat dan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak Allah Yesus. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan membuktikan bahwa kita bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita akan memberikan kesempatan pada untuk yang mau bersaksi atas kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kami akan memberikan kesempatan oleh darah anak. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Haleluya. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Yesus Tuhan. Sudah Tuhan dan menolong kita sepanjang ini sehingga pada saat ini kita berkumpul kembali sehat dan selamat. Ya. Pokok doa saya sangat berterima kasih karena sudah menolong kami semua sepanjang minggu ini sehingga pada saat ini kami semua keluarga kecil kami sudah sehat. Itu juga saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena selama ini saya sangat selalu berdoa semoga makan kopi kalau sehat itu selalu saya doakan sama kita jemaat, tolong doakan anak saya kopi sehingga pada hari ini anak kami sudah pulang itu atas pertolongan Tuhan dan perjalanannya maupun jemaat kita selalu doakan semoga hari akan datang selalu katakan itu semoga anak kami bisa pulang dan sehat dan selamat. Puji Tuhan karena kemarin dia sudah sampai di Marasatu. Kemarin dulu dia sampai ke Harapan bermalam karena dia lihat pulang bapaknya ya. Puji Tuhan kemarin sore sudah sampai di Marasatu dan sehat dan selamat. Puji Tuhan itu berkat semua doa kita dari jemaat sama doakan anak saya Puji. Itu juga selalu bawa dia dalam doa. Semoga dia selalu juga dengar saya apa saya katakan selalu mengikuti kita. Tapi saya lihat anak ini bergerak kelihatan dia. Tapi kita pelan-pelan lah bawa dalam doa. Itu juga anak kami Ilham, kalau nggak ada bawa dalam doa dalam pelajarannya. Karena anak kami ini selalu nggak mau belajar, selalu HP terus ya. Biarpun begitu, Tuhan selalu bercampur sama dirinya sehingga apa yang Tuhan berikan dia bisa dapat dengan bagus dan baik. Itu juga karena saya itu hari saya selalu waktu kita mau tutup tahun itu hari saya bilang nanti anak saya pulang, ternyata tidak jadi, ada kesalahannya bosnya tidak diizinkan. Nah baru ini kali diizinkan sama bosnya, itu pun dia dikasih izin 3 hari aja. Katanya Pak gimana saya mau pulang 3 hari, dalam 3 hari itu belum tentu saya sampai di kampung saya. Dan saya di kampung lah jika saya di kota. Bilang bosnya nggak tahu lah bagaimana caranya, memang gitu ya cuma 3 hari katanya. Nah puji Tuhan, Tuhan juga kasih juga dalam perjalanannya sehingga bosnya diizinkan. Makanya puji bilang mak saya tidak telepon bahwa saya mau pulang karena selalu saya bilang mau pulang siap, tapi tidak jadi bilang saya tidak mau kasih tahu mama. Kalau sudah saya beli tiket baru saya akan kabari mama. Sekalinya dia kabari saya tidak tahu, sudah sepupunya sudah tahu. Aku pulang ke kantor, tidak tahu, tidak ada yang tahu. Saya bilang tidak ada kabarnya, belum ke kantor. Main-main aja, tidak mungkin dia pulang. Akan kasih tahu kantor saja. Rupanya tidak mau
selama sudah 15 tahun lebih nggak pernah itu sudah berkat Tuhan karena dalam doa kita itu aja saya sempat. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita bisa melihat bahwa Poji bisa pulang dengan selamat dan tiba di sini bertemu dengan keluarga dan orang tua dengan selamat, dan kita bersyukur semua itu karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan kesaksiannya, kami akan memberikan kesempatan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang kita diberi daripada peneliti. Kalau saya lihat ini 90% jemaat yang ada pada hari ini. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan begitu dalam kita. Jadi kita karena doa-doa kita selalu ada begitu dan. Jadi tanpa membuang waktu saya buat kesaksian saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya syukuri kepada Tuhan? Pertama sekali yaitu kekuatan kesehatan yang diberi kami sekeluarga sehingga hari ini masih lagi diberi waktu bernapas, kuat dan sehat. Itu yang saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Setahun kita menunggu Paskah, hari ini setahun lagi. Jadi mudah-mudahan Tuhan selalu buka, mudah-mudahan kita percaya Tuhan memberi selalu kita kekuatan. Yang penting kita datang di hadapan Tuhan. Jadi itu sebabnya kita jemaat. Saya selalu menyatakan kalau kita selalu satukan hati kita datang kepada tentu Yesus juga bersatu bersama dengan kita. Itu kesaksian saya dan saya juga bersyukur karena saya semua diberkati Tuhan. Maupun cucu saya diberkati Tuhan. Apa saya bilang diberkati Tuhan karena hari ini semua merayakan hari Paskah. Walaupun kita tidak satu tempat, tetapi di mana tempatnya ada dia mencari Tuhan. Jadi itu saya sangat bersyukur. Apa sebab dia mencari Tuhan? Karena Tuhan memberi kekuatan kesehatan. Itulah saya yang sampaikan dalam kesaksian. Jadi saya itu kesaksian. Bagi doa kami keluarga, doakan kami selalu dalam keluarga, terutama orang tua kami yang memegang selalu beban. Kami mohon didoakan masa tuanya, pekerjaannya, dan apapun urusannya dibawa dalam doa. Begitu juga saya minta didoakan anak cucu kami dimanapun ada. Mari kita jemaat sama-sama saling mendoakan di dalam apapun kita berdoa. Demikian juga yang kita ada di jemaat di sini. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Itu bahan doa yang kedua, bahan doa yang ketiga. Hari Minggu yang keberapa dari kami ibadah rumah tangga di rumah. Mungkin itulah menjadi lambat jawaban dari bos saya. Padahal waktu hari Minggu itu saya habis mandi, saya masuk ke kamar buka-buka HP. Ternyata ada panggilan bos dari Jakarta. Pak Paulus di mana sekarang? Saya bilang di rumah. Pak Paulus di rumah. Nanti saya kasih kabar kapan bisa masuk ke. Tapi saya tidak buat kesaksiannya itu karena lupa. Mungkin itulah jawaban lambat daripada Tuhan. Kemarin dulu saya kedatangan di telepon lagi, masih di rumah ya, masih di rumah Pak. Ya sabar, nanti saya kasih info lagi. Jadi saya berharap semoga Tuhan mendukung saya, mendukung dengan perusahaan itu. Mungkin dia panggil lebih cepat lagi, lebih bagus saya rasa. Tapi itu semua daripada
akan kehendak Tuhan. Nah itu sebagai bahan doa kami, dan kami sekali lagi saya bilang doakan kami berdua, semoga Tuhan selalu ada menyertai kami. Demikian kesaksian saya dan bahan doa. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sangat bersyukur mendengar kesaksian dari Bapak Paulus. Kita bersyukur semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau berikan kesaksiannya untuk kita semua. Haleluya. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dibawa hambanya. Kita akan mengangkat pujian. Haleluya. Firman-Mu. Berkata
Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Betapa besar kasih dan setia Tuhan, betapa agung kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, turunlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami, baik hamba, baik seluruh umat-umat Tuhan. Kami seberapa yang ada dalam ruangan ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan membuka setiap hati kami, membuka setiap pikiran kami Tuhan, membuka setiap pengertian kami Bapa, agar firman Tuhan boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala intimidasi kuasa iblis, gangguan kuasa kegelapan, kami tolak, hancurkan dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus yang berkuasa, biarlah tempat ini berpasukan bala tentara surgawi berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh merayakan hari kemenangan. Amin. Haleluya. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia membuktikan bahwa sesungguhnya Dia benar-benar Tuhan. Amin. Dia benar-benar Tuhan karena Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, saudaraku. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di dalam kitab Injil Matius, saudaraku. Haleluya. Injil Matius pasalnya yang ke-28. Saya mengajak saudara melihat firman Tuhan ini. Injil Matius pasalnya yang ke-28, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ayatnya yang pertama kita akan baca hingga ayatnya yang ke-10. Saudara menyimak dalam Alkitab dan saya membaca kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan berkatalah kepada murid-muridnya, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Bukanlah suatu dongeng atau suatu cerita isapan jempol manusia, tetapi nyata bahwa kebenaran ini sesungguhnya benar-benar terjadi, saudaraku. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya akan mengangkat satu tema dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kebangkitannya membawa sukacita. Haleluya. Amin, saudara. Apakah saudara bersukacita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus? Amin. Haleluya. Kita bersukacita, saudara, sebab ada makna penting di dalam kisah ini, saudara. Ada sesuatu pemberian yang luar biasa dalam kisah ini, saudara, di mana kita boleh menikmati satu anugerah Tuhan, satu pemberian Tuhan yang luar biasa. Pada hari-hari yang lalu, saudara, kita sudah memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus sudah dipakukan di atas kayu salib di kepuncak Golgota. Dia sudah menebus dosa saya dan saudara. Dia sudah melewati sengsara di kayu salib. Dan akhirnya dia mati dan dikuburkan, saudara. Tetapi peristiwa yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kebangkitan Yesus, dicatat di dalam 4 Injil yang kita pegang, saudara. Yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Di sana saudara dapat membaca bahwa kejadian ini atau kisah ini tercatat di dalam setiap Injil, di mana setiap Injil masing-masing berbicara sesuai dengan apa yang dilihat penulisnya dan apa yang didengarkan oleh penulisnya. Ya, kalau saudara membuka kitab Injil, tentunya saudara akan melihat kisah ini, saudara, dengan perikop yang sama, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Tetapi di dalamnya mungkin saudara akan melihat kenapa ada perbedaan, kenapa Injil yang satu menuliskan seperti ini dan Injil yang lain menuliskan seperti ini. Ya, saudara harus tahu jelas di situ bahwa setiap penulis kebenaran firman Tuhan atau setiap penulis kitab Injil menulis sesuai dengan pandangan mereka, sesuai dengan pendengaran mereka. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu yang ditulis. Sehingga kadang banyak orang yang di luar iman kekristenan, seringkali menyerang iman Kristen dengan berkata, oh kok keempat Injil itu beda-beda isinya, ya? Katanya satu peristiwa, katanya satu kejadian, kok bisa berbeda-beda? Ini yang harus jemaat tahu. Ini yang harus jemaat pegang, bahwa kita harus melihat Injil itu, siapa yang menulis Injil itu. Ya, saya sedikit dalam pengantar saya sedikit menjelaskan kepada saudara agar saudara tahu kenapa sampai isi dari setiap perikop yang sama di setiap Injil itu bisa ada perbedaan-perbedaan. Ya, kita melihat bahwa di dalam kitab Injil Matius, siapa penulis kitab Injil Matius? Kalau saudara bisa lihat di situ bahwa yang menulis kitab Injil Matius itu adalah murid Yesus sendiri yang bernama Matius, ya, atau dikenal juga dengan Lewi, seorang pemungut pajak yang bertobat dan mengikuti Yesus. Ya, kalau dia murid Yesus, berarti dia adalah saksi mata. Ya, saudara ingat baik ya. Kalau dia adalah murid Yesus, berarti dia adalah saksi mata dari peristiwa yang terjadi saat itu, saudara. Ketika perempuan, yaitu Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain, itu pulang disuruh oleh malaikat, pergi sampaikan kepada murid-murid Yesus, katakan kepada saudara-saudara Yesus bahwa Yesus itu yang mati, terkubur, itu sudah bangkit. Ya, ketika
perempuan pulang memberitahukan yang bukan tidak mungkin Matius ada di situ bersama-sama dengan mereka. Jadi Injil Matius ditulis oleh seorang saksi mata langsung peristiwa ini terjadi. Dan kita melihat kalau Injil Markus di situ yang menulis Injil Markus itu adalah Yohanes Markus. Ini bukan Yohanes murid Yesus ya. Yohanes Markus. Jadi dipanggil Yohanes Markus adalah keponakan dari Barnabas. Barnabas ini siapa? Rasul yang bersama-sama menginjil dengan siapa? Rasul Paulus. Ya, kemungkinan yang dicatat oleh Yohanes Markus juga ini, dia adalah orang muda yang dulunya mengikuti Yesus dalam penginjilan. Dia bukan murid, tapi dia menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ya, dia juga adalah saksi mata. Dan yang ketiga dikatakan di situ Injil Lukas. Dia ditulis oleh Lukas, teman sekerja Paulus. Lukas ini adalah seorang tabib atau seorang dokter, saudara ya. Dia menulis kitab Injil Lukas dengan apa yang dia dengarkan. Ya saudara. Kemudian di situ yang terakhir Injil Yohanes ditulis oleh murid Yesus, yaitu Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes, ini kitab 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Saudara harus tahu jelas bahwa apa yang ditulis oleh masing-masing penulis ini, mereka memandang sesuai dengan apa yang mereka pandang, sesuai dengan tema yang mereka angkat, sehingga mungkin saja ada ketidaksamaan. Tetapi intinya mereka menyatakan satu hal, bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu bangkit. Yesus itu bukan rekayasa semata, tetapi nyata bahwa kebangkitan Yesus disaksikan oleh mata mereka, oleh telinga mereka mendengar bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Ya, Injil Matius mengatakan satu tema besar dalam penulisan kitab Injil Matius, yaitu Yesus Sang Raja atau Mesias. Injil Markus mengangkat satu tema bahwa Yesus adalah hamba yang Allah yang menderita. Dan yang ketiga, Injil Lukas mengangkat satu tema besar bahwa Yesus adalah anak manusia. Sedangkan Injil Yohanes mengangkat satu tema besar bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Ada tema besar yang diangkat masing-masing penulis. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan masa satu berita beda-beda isinya, saudara boleh katakan. Tentunya setiap kita juga mempunyai pemikiran yang berbeda-beda ya saudara. Belum tentu saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Ya, Bapak Paulus menangkap apa yang saya sampaikan itu sama seperti yang ditangkap oleh Bapak Fauji. Pastinya berbeda-beda. Tetapi intinya satu, menyampaikan kebenaran bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Haleluya. Mari saudaraku, di sini kita melihat satu tema yang saya angkat, yaitu kebangkitan membawa sukacita. Saudara tentu tahu, pada hari-hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, di mana peristiwa penyaliban itu, saudara. Apa yang terjadi sebelumnya? Ketika di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, mari saudara melihat ke belakang, bahwa bukan saya suruh melihat ke belakang sana saudara ya, melihat di dalam Alkitab di pasal yang sebelumnya. Dikatakan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26, haleluya, ayatnya yang ke-47. Di situ ada perikop Yesus ditangkap. Ya, di dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kalau saudara membacanya dari ayat 47 hingga ayatnya yang ke-56, di situ saudara akan melihat kronologi kejadian perkara yang dialami Yesus ketika Yudas menyerahkan Yesus.
bersama dengan pasukan-pasukan yang menangkap Yesus. Apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Ketika orang-orang dapat menangkap Yesus, di dalam ayat yang ke-56 dikatakan begini, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Ini yang saya mau katakan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini yang saya mau angkat, saudara. Kenapa kebangkitan membawa sukacita, terutama kepada setiap saksi-saksi mata saat kejadian itu terjadi, kepada murid-murid Yesus, kepada orang-orang yang terdekat dengan Yesus, kepada saudara-saudara Yesus. Ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani, semua murid-muridnya, saudara garis bawahi, melarikan diri. Tidak ada yang tetap tinggal bersama Yesus, tidak ada yang tetap setia bersama-sama dengan Yesus. Semuanya melarikan diri, saudara. Ya, satu pertanyaan yang mungkin ya, kalau kejadian ini terjadi di sini, ya, kami sebagai hamba Tuhan ditangkap. Saya takut ini Jumat semua melarikan diri semuanya, tidak ada yang membela. Haleluya. Puji Tuhan. Sedikit intermezzo, saudara ya. Puji Tuhan. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya meninggalkan dia, melarikan diri, saudara. Apa penyebab mereka melarikan diri? Mereka tidak pernah menyangka bahwa kejadian itu akan dialami oleh Yesus. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan mati di kayu salib. Ya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Yesus yang mereka puja, Yesus yang menyembuhkan banyak orang, Yesus yang dieluk-elukan orang banyak sebagai raja. Mereka menyanjung-nyanjung Yesus. Mereka berkata, Mesias, haleluya, Mesias, Mesias. Mereka katakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah raja. Tetapi ketika Yesus digantung di kayu salib, semuanya meninggalkan dia. Di dalam pemikiran mereka, Yesus datang untuk membuat Israel mengalami kemerdekaan. Sebab saat itu, saudara, Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi, saudara. Orang Israel berpikir, murid-muridnya berpikir bahwa Yesus itu datang sebagai raja, benar-benar sebagai raja, sebagai manusia. Dia akan membangun kerajaannya di dunia, dia akan menjadi raja di dunia, dia akan membawa keuntungan bagi pengikut-pengikutnya atau kepada murid-muridnya. Murid-muridnya saat itu berpikir, mungkin kita yang 12 orang ini akan menjadi kabinet di dalam kerajaannya Yesus. Mereka berpikir saat itu, kalau Yesus jadi raja, berarti mereka itu, yang 12 itu mungkin jadi pejabat-pejabat tinggi di dalam kerajaan Yesus. Mereka berpikir Yesus punya kerajaan ada di bawah kolong langit ini. Mereka pikir Yesus akan menjadi raja di bawah kolong langit ini, sehingga mereka sangat ketakutan. Mereka melarikan diri saat Yesus ditangkap. Ternyata Yesus tidak membuat kerajaan di bawah kolong langit. Ternyata kerajaan Yesus bukan seperti kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Tidak seperti kekaisaran Romawi, tidak seperti kaisar Romawi yang bertahta, di mana ada banyak pegawai-pegawai, di mana ada banyak prajurit-prajurit yang mendampingi dia, di mana segala keperluannya terjamin, di mana namanya begitu dihormati, di mana orang sangat takut untuk berbuat kesalahan. Pikiran murid-muridnya saat itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan ketika mengikuti Yesus. Keuntungan dalam hal
Mereka bisa menjadi orang-orang terhormat. Mereka bisa menjadi orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Tetapi apa yang mereka pikirkan bukan seperti yang Yesus pikirkan bagi mereka. Yesus adalah Raja, tetapi kerajaannya bukan seperti kerajaan yang ada di bawah kolong langit. Yesus adalah Raja di atas segala raja, bukan kepada hal yang tidak kekal. Tetapi Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Haleluya. Kenapa kebangkitan Yesus membawa sukacita? Karena ketika Yesus bangkit, murid-muridnya mendapatkan satu pengharapan yang baru. Haleluya. Satu pengharapan yang baru, bukan lagi pengharapan yang seperti dahulu ketika mereka belum memahami, mata hati mereka masih tertutup, mata pengertian mereka masih tertutup. Mereka berpikir mendapat keuntungan secara jasmani, tetapi sesungguhnya lebih daripada itu. Yesus menjadikan satu keuntungan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Ketika Yesus bangkit, haleluya, kepada satu perikop yang kita baca tadi, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ketika Yesus bangkit, malaikat Tuhan yang datang menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus itu berkata, "Pergi dan lihatlah bahwa Yesus Tuhan telah bangkit. Ya, sampaikanlah kabar ini." Haleluya. Kita lihat pada ayatnya yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Haleluya. Tadinya saudara, ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain yang dituliskan firman Tuhan di sini, pada hari sebelum hari Minggu, mereka sebelum hari Minggu, karena masih hari Sabat, mereka menunggu sampai Sabat berakhir. Mereka berpikir untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang terbaring di dalam kubur. Mereka berusaha mencari rempah-rempah dan mereka berikhtiar datang pagi-pagi melihat tubuh Yesus untuk memberikan dia, merempah-rempahinya dengan hati yang sedih. Tetapi ketika mendengar berita sukacita ini, mereka sangat bersukacita. Dengan hati yang begitu bersukacita, mereka pergi terburu-buru, cepat-cepat, mau ingin bertemu dengan murid-murid Yesus, mau ingin bertemu dengan saudara-saudara Yesus untuk menyampaikan kabar baik ini, bahwa Yesus itu sudah bangkit seperti apa yang dikatakannya. Haleluya. Ketika Yesus bangkit, saudaraku, murid-muridnya mendapatkan satu pengharapan yang dibaharui, saudara. Murid-muridnya mendapatkan satu pengharapan yang tidak jasmania lagi, tetapi murid-muridnya masuk menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia rohani. Mereka menyadari bahwa mahkota kehidupan yang sebenarnya itu dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka menjadi anggota-anggota kerajaan Allah. Haleluya. Saudara mau tahu murid Yesus apakah dia mati dengan cara yang terhormat? Secara manusia, murid-murid Yesus mati dengan cara menjadi martir, saudara. Apa itu martir? Saudara tahu martir? Apakah dia mati dikuburkan dengan seperti kita menguburkan saudara kita? Dengan begitu diantar dengan ratap tangis, diantar dengan seluruh masyarakat yang berbondong-bondong mengantarkan jenazah saudara kita.
Tetapi ingat, murid-murid Yesus mati dengan cara yang tragis. Ada yang digoreng, ada yang dipakukan dengan badan yang terbalik. Haleluya. Ada yang dipancung kepalanya. Mereka tidak lagi kecewa. Mereka tidak lagi takut. Karena mereka mempunyai pengharapan yang baru. Dulunya mereka mempunyai pengharapan yang salah, yaitu pengharapan kepada berkat jasmani. Ketika Yesus dipakukan di kayu salib, ketika Yesus ditangkap, mereka kecewa sebab mereka salah mengharapkan hal-hal yang jasmani. Tetapi ketika Yesus bangkit, pengharapan mereka berubah. Meskipun mereka dibunuh dengan cara yang sangat menyiksa, tetapi mereka tidak kecewa lagi, saudara. Mereka tidak kecewa lagi. Mereka tidak takut lagi. Mereka tidak meninggalkan Yesus lagi. Mereka rela mati untuk Yesus. Sebab pengharapan mereka dibaharui oleh kebangkitan Yesus. Saya rindu, saudara. Biarlah pengharapan yang dibaharui, sukacita yang dibaharui, itu menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Haleluya. Supaya kita tidak sama berpengharapan. Jangan sampai kita berpengharapan hanya kepada berkat-berkat jasmani. Sebab apa? Ketika murid-muridnya berpengharapan sama, maka mereka pergi meninggalkan Yesus yang ditangkap di taman Getsemani. Tetapi kebangkitan ini yang mengubah paradigma mereka, mengubah cara pandang mereka, mengubah hati mereka. Mereka sangat bersukacita. Dibaharui, saudara. Pemikiran sia-sia mereka dibaharui. Saya rindu melalui perayaan kebangkitan Yesus Kristus hari ini membaharui pola pikir saudara. Amin. Dulunya kita berpengharapan kepada berkat jasmani, tetapi saat kita mengalami pembaharuan, memperingati kelahiran kebangkitan Tuhan Yesus, kita punya pengharapan yang baru, sehingga kita tidak mudah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Amin. Masalah boleh datang, pencobaan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, karena memang kita masih tubuh dan darah. Kita tidak pernah kebal dengan penyakit, saudara. Mau cari pendeta besar, pendeta kecil, pendeta besar badan, pendeta kurus badan, saudara, yang semua pernah mengalami sakit penyakit. Bukan hanya jemaat Tuhan. Kelemahan tubuh itu dialami oleh manusia, sebab manusia masih berada dalam tubuh dan daging, tubuh dan daging dan darah. Oleh sebab itu, saudara, mari melalui kebangkitan Yesus membawa sukacita di dalam hidupmu. Engkau baharui pola pikirmu, engkau baharui pengharapanmu, agar engkau tidak meninggalkan Tuhan. Jangan sampai hanya karena belum mendapatkan pekerjaan engkau merasa kecewa kepada Tuhan. Jangan sampai karena engkau masih hidup pas-pasan, pas putus pas ada. Haleluya, itu kami, saudara. Pas butuh, pas ada. Pas butuh mau beli baju, pas ada berkat. Haleluya. Itu yang dialami hamba Tuhan. Saudara tidak akan mudah kecewa kepada Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Saya rindu sukacita ini benar-benar nyata dalam kehidupan, bahwa Yesus, kebangkitan Yesus mengubah kehidupan, pengharapan yang salah daripada murid-muridnya. Mereka bersukacita, mata hati mereka terbuka, mata pengertian mereka terbuka. Sebab dahulunya Yesus selalu mengatakan, tetapi murid-muridnya tidak pernah memahami. Sebab dalam pengharapan mereka, pengharapan yang salah. Tetapi sesungguhnya kebangkitan inilah yang membukakan pengertian mereka. Mari saudaraku, kebenaran firman Tuhan
Sampai di sini saya rindu saudaraku juga dapat mengalami perubahan pengharapan. Tidak salah kita berharap Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani, tetapi jangan sampai pengharapan berkat jasmani lebih tinggi dari pengharapanmu untuk kehidupan yang kekal. Mari saudara, belajarlah untuk menghargai kematian dan karya luar biasa Yesus yang sudah bangkit membawa sukacita yang besar di dalam hati setiap orang yang berharap kepadanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita sama-sama berdiri saudara. Saya rindu sama-sama mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan dengan imanmu, kami kan tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku
cinta. Biar kami tetap setia untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas sukacita yang begitu besar yang Engkau bawa Tuhan melalui kebangkitan-Mu, mengalahkan maut, membuktikan kemahakuasaan-Mu Bapa, membuktikan otoritas Allah yang besar atas kehidupan, bahkan atas maut sekalipun Tuhan, Engkau bangkit mengalahkan maut. Kami Tuhan bersukacita. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Mari tanamkan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di setiap hati kami semuanya Bapa, agar kami benar-benar memaknai setiap Tuhan pengharapan yang berkenan kepada Tuhan hidup di dalam hidup kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang tidak tergoncangkan, yaitu pemberian Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, umat-umat Tuhan akan mengulurkan tangan mereka. Mereka akan membawa persembahan, kecil dan besar apa yang mereka bawa Tuhan. Bahkan ada yang belum sempat memberi. Kami percaya kehidupan mereka itulah persembahan yang sesungguhnya, persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati mereka, membalas berkat berkelimpahan dalam hidup mereka, berkat pemeliharaan, berkat penyertaan Tuhan mengalir dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin Cynthia. Haleluya. 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 Kita akan memberikan persembahan Tuhan pagi hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersukacita sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhanlah yang memberikan kita sukacita. Haleluya. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Merayakan Yesus, merayakan. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya. Semangat, haleluya. Puji Tuhan, di ujung ibadah kita sebenarnya tidak ada pengumuman, tapi pada kesempatan ini saya rindu kita akan berbagi kasih lewat ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu berbagi kasih dengan jemaat Tuhan, meskipun tidak seberapa. Jangan melihat harga, tapi lihatlah ketulusan hati. Haleluya. Lihatlah rasa kasih, rasa cinta, rasa kekeluargaan kami sebagai hamba Tuhan kepada jemaat Tuhan. Puji Tuhan, saya mengundang kepada Pak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan untuk membagi berkat. Ya, bingkisan yang tidak seberapa harganya, tetapi sebagai bukti kasih. Puji Tuhan. Ya, yang pertama saya selamat Paskah untuk Ibu Mardalagun. Puji Tuhan. Bersama Ilham, sama-sama maju ke depan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, selamat Paskah untuk keluarga Bapak Paulus. Puji Tuhan, tidak mengapa meskipun ini bingkisan yang sederhana, saya rindu bersama-sama ya dengan Ibu. Haleluya. Meskipun kehilangannya tidak seberapa. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita memberikan tepuk tangan. Dan yang selanjutnya, puji Tuhan. Terima kasih. Pagi ini sangat indah saya rasa di gereja sekali. Kita tidak sangka, kami keluarga tidak sangka kalau Ibu Bapak Gembala menyampaikan rasa kekeluargaan buat kita semua. Inilah tandanya Bapak Gembala menyayangi jemaat hadiah. Terima kasih. Berkati. Selanjutnya, selamat Paskah untuk keluarga Bapak Rubin. Bisa datang semuanya. Haleluya. Mari tampil ke depan. Puji Tuhan. Ini bingkisan yang sederhana, tetapi maknanya besar. Haleluya. Ayo, ada ini sebagai kenang-kenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Rubin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya selamat Paskah untuk keluarga Bapak Serah. Puji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir selamat Paskah buat Michelle dan Theo. Ada sini Theo, ada sini Theo. Dari gembala ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita
kita bagikan kepada jemaat Tuhan dalam momen yang sangat kita syukuri pada saat ini. Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Kita akan akhiri pada Minggu Paskah dan Hari Kemenangan di saat ini. Haleluya, betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada bergerak bernafas ini semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh berlaku di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas anugerah Tuhan, kami tidak dapat membalas cinta Tuhan di dalam kehidupan kami, selain kami memberikan kehidupan kami yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebangkitan-Mu membawa sukacita, kebangkitan-Mu membawa kemenangan, kebangkitan-Mu membuat kami sebagai orang yang percaya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Kami adalah pengikut-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap berdoa. Tuhan terus kuatkan kami juga Tuhan. Sehingga juga Tuhan, kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Apa yang kami lakukan pada saat ini tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tetapi kami terus akan memberikan kehidupan kami, pemberian yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, baik dalam bibir mulut kami, baik dalam perkataan kami, baik dalam tindakan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kawali langkah-langkah kami. Tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tetap berdoa kepada Tuhan sepanjang minggu yang kami akan lewati ini, apapun aktivitas-aktivitas kami, baik kami sebagai juga Tuhan petani, baik juga Tuhan kami sebagai Tuhan peternak yang ada, baik juga Tuhan usaha-usaha yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati kami. Bahkan juga Tuhan ada perencanaan-perencanaan di dalam pribadi keluarga juga Tuhan. Kami berdoa, biarlah juga Tuhan sertai, tunjukkanlah Tuhan kasih-Mu juga Tuhan di tengah-tengah keluarga-keluarga umat-umat Tuhan yang ada. Kami rindu kami selalu ada persatuan di dalam Tuhan. Bahkan juga Tuhan meskipun dalam hal-hal yang sederhana, tetapi juga Tuhan kami selalu hidup rukun dan damai boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan, Engkau selalu
memberikan kami kasih-Mu sehingga kami boleh hidup rukun dan damai, dan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati desa kami pada satu ini, tanah, air, udara desa ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa kepada Tuhan, seluruh juga Tuhan warga yang ada di desa pada satu ini diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami duka Tuhan berikan penghiburan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan pemerintah yang ada di desa ini diberkati oleh Tuhan, baik juga Tuhan Bapak Kepala Desa, bahkan juga seluruh jajaran yang ada, staf-staf desa yang ada, lembaga-lembaga yang ada di desa ini, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan baik di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan berpisah, dan kami akan Tuhan akhiri persekutuan kami, ibadah kami di hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan kami terima berkat dari Tuhan. Mari arahkanlah pandanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya pulanglah dengan membawa berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, sukacita, damai sejahtera, rukun, persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus, kesahan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, diberkatilah kita semua mulai saat ini hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan kami akhiri ibadah Minggu Raya Kebangkitan, Minggu Raya Kemenangan pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.